Di balik sejuknya udara Wonosobo, ada kehangatan yang tak pernah redup di setiap sudut-sudut desanya. Perjalanan spesial Ramadan kali ini membawa kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kota, menelusuri jejak-jejak kebaikan di tingkat rukun tetangga. Tepatnya di Desa Sukorno, RT 20. Disinilah berdiri Masjid Nurul Mukmin. Bentuknya mungkin mungil dan sederhana. Lokasinya pun agak masuk ke dalam desa. Namun siapa sangka, denyut nadi kehidupan di masjid ini berdetak sangat kencang, memancarkan cahaya yang menarik langkah banyak orang. Bahkan mereka yang sekedar melintas pun kerap singgah untuk bersujud di sini. Simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo Web TV. Kisah masjid ini adalah kisah tentang kebersamaan yang tumbuh perlahan. Sebelum tahun 1976, tempat ini hanyalah sebuah langgar kecil tempat warga desa belajar mengeja huruf hijaiyah. Seiring bertambahnya masyarakat desa Benawi, sebuah musyawarah besar digelar di bawah inisiasi tokoh pendiri Kiai Ngaliman Yusuf dan perangkat desa saat itu, Kasbari. Langgar ini berganti rupa menjadi Masjid Nurul Mukmin. Waktu terus berjalan, masjid ini telah melewati beberapa kali pemugaran. Dari tahun 1992 berlanjut ke 2002 hingga renovasi terakhir di tahun 2022 untuk pelebaran dan penambahan mustaka masjid. Semua ini bukan sekedar membangun fisik, tetapi membangun ruang yang lebih luas untuk menampung antusiasme warga. Satu hal yang menjadi permata tersembunyi dari Masjid Nurul Mukmin adalah generasi mudanya. Saat banyak masjid di tempat lain mengeluhkan kehilangan jamaah muda, Nurul Mukmin justru menyerahkan tongkat estafetnya kepada mereka. Di masjid ini, di bawah usia 25 tahun, bukanlah usia untuk sekedar menjadi penonton. Mereka adalah motor penggerak. Tanpa anak muda, para sesepuh menyadari roda syiar bisa kewalahan. Mulai dari peringatan Maulid Nabi, semarak takbir keliling, kemeriahan lampion hingga perayaan 17 Agustus di halaman masjid. Semua digagas dan dieksekusi oleh pemuda setempat. Pengelolaan di sini itu sangat melibatkan anak muda. Yang jelas tanpa anak muda juga yang sepuh-sepuh itu tetap kewalahan lah. Jadi kita tetap menggandeng anak-anak muda di sini. Strateginya sangat relevan, mengadakan pengajian rutin dengan pembicara muda, menyelaraskan frekuensi dan mematahkan stigma bahwa masjid hanyalah tempat bagi generasi tua. Hasilnya, saf-saf sholat dan majelis ilmu terus terisi oleh wajah-wajah segar penerus peradaban. Lebih dari sekedar tempat ibadah rutinan, Nurul Mukmin menjelma menjadi jaring pengaman sosial warga. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, masjid ini hidup dengan kultum dan lantunan tadarus. Setiap tahunnya, santunan anak yatim piatu menjadi program sosial andalan yang tak pernah putus. Bahkan, dana umat sering disalurkan untuk kegiatan hitanan massal. Semua dananya mengalir mandiri dari kantong warga dan para donatur lokal, membuktikan tingginya kepedulian di desa ini. Namun, keberhasilan ini membawa tantangan baru yang menyenangkan. Sekarang yang mau direncanakan halaman masjid sekarang kan kurang. Nah, sekarang akan memperluas halaman karena kan kalau ada acara seperti Maulid Nabi itu Isra Mi'raj, apa itu pengajian itu tempatnya kurang luas gitu. Berarti masyarakat semua itu kurang memuaskan gitu katanya. Antusiasme jamaah yang meluap-luap adalah bukti dari kerukunan yang terus dirawat. Pada akhirnya, infrastruktur sebesar apapun tidak akan ada artinya tanpa kerukunan warga. Di Masjid Nurul Mukmin, kerukunan dalam bermasyarakat inilah pondasi utamanya. Dari sebuah langgar tua di tahun 70-an, kini Masjid Nurul Mukmin berdiri sebagai bukti nyata bahwa ketika pemuda diberi ruang berkarya dan warga saling menopang dana,
semua masjid di pelosok desa pun mampu memancarkan cahaya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa di perjalanan penuh berkah selanjutnya.